wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah, semangat sekali. Silakan angkat kedua tangannya ke atas. Karena hari ini kita sudah semangat, kita kasih tepuk tangan yang keras untuk diri kita sendiri. Oke, mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua muridnya ke depan. Dilanjut dengan Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya
doain ya, silakan duduk. Terima kasih kepada kalian yang hari ini sudah memimpin doa di kelas ini pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa kita dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya dan diberikan kesehatan untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu sekalian silakan boleh lihat dulu ke sini, yang menghadap ke sana boleh lihat dulu, diputar juga boleh lah duduknya, bangkunya diputar dulu. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Ya? Peraturan ya. Kalau zaman dulu mungkin kita tahunya keyakinan itu adalah peraturan kelas. Nah ya. Jadi selama di kelas tentunya pasti ada peraturan kalau zaman dulu. Ya. Kalau zaman sekarang istilahnya itu adalah keyakinan kelas, di mana nilai-nilai positif yang universal. Yang universal itu contoh kebersihan, kemudian tanggung jawab. Nah, itu dimasukkan di kelas kita, ya. Keyakinan kelas ini nanti kita akan buat secara bersama, bersama, ya. Jadi tidak oleh sekolah. Keyakinan kelas ini tidak dibuat oleh sekolah, tapi keyakinan ini akan dibuat secara bersama-sama. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, nanti Bapak akan membagikan apa keyakinan yang boleh atau misalkan peraturan yang boleh dilakukan di kelas, nanti ditulis di yang ini, yang warna hijau. Nah, kemudian nanti mana yang tidak boleh ditulis di yang warna ini, ya. Jadi ada dua. Ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Bisa dipahami? Nah, Bapak kasih contoh. Contoh misalkan di kelas ada kesepakatan bahwa kita buanglah sampah pada tempatnya. Apakah itu termasuk keyakinan kelas? Iya, betul. Contoh lagi, buanglah sampah pada temannya. Apakah itu keyakinan kelas? Tidak, ya. Silakan nanti tulis di sini. Kalau sudah selesai nanti boleh ditempel di depan. Silakan dibantu di estafet. Satu orang satu. Coba dibantu dibagikan yang ini. Dibantu dibagikan ini. Jadi kalau ada sisa dikembalikan. Kalau dibantu dibagikan. Ini juga dibagikan. Yang warna hijau dulu, silakan ditulis satu. Menurut kalian boleh satu, boleh dua, silakan. Pokoknya ambil yang banyak saja. Silakan ditulis keyakinan kelas atau peraturan kelas yang boleh dilakukan di dalam kelas apa saja. Yang warna hijau, silakan ditulis, ya. Keyakinan apa yang boleh dilakukan di dalam kelas, atau mungkin kalian menganggapnya peraturan, misalkan peraturan apa yang boleh dilakukan di kelas. Tapi sekarang bahasanya adalah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas apa yang boleh dilakukan di dalam kelas. Contoh tadi Bapak kasih contoh, di kelas itu harus buang sampah pada tempatnya, itu contoh. Selain itu apa lagi? Nanti yang sudah selesai boleh ditempel di sebelah sini, ya. Kita akan kasih garis yang warna hijau di sebelah sini, kasih tanda saja. Yang hijau di sini. Nanti yang warna kuning sebelah sini. Jadi selama pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas yang boleh dilakukan apa? Ya. Kalau sudah selesai bolehlah silakan ditempel di depan. Kalau sudah
Nanti kita bareng-bareng bacanya. Ya, sebelah sini ke bawah. Boleh 2, boleh 1, silakan. Boleh 3, boleh sebanyak-banyaknya kalau mau, silakan. Ditulis sepakatannya. Kalau yang warna orange ini hal yang tidak boleh, keyakinan kelas yang tidak boleh dilakukan di kelas itu apa saja? Yang tidak boleh dilakukan di kelas apa saja? Yang hijau di warna hijau, yang orange nanti di warna orange. Oke. Ini sudah. Wah, yang boleh dilakukan mana, yang tidak boleh dilakukan apa? Selama pembelajaran pendidikan agama Islam tidak boleh dilakukan apa? Kurang satu, ya. Mana yang boleh dulu? Nih. Duduk saja nanti dikasih ya, duduk saja nanti dikasih. Lebih simpan dulu. Yang poin itu yang boleh dilakukan, yang tidak boleh, ulangi. Yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas apa? Keyakinan yang tidak boleh dilakukan di kelas apa? Yang belum kebagian warna orange siapa? Ini belum. Ini enggak dulu. Yang orange, yang hijau, yang hijau. Yang orange siapa yang belum kebagian? Belum kebagian, udah? Udah? Oh, itu lagi. Oke. Ya, kasih. Yang lain siapa udah semua yang itu sudah, sudah.
sebelah sini boleh, sebelah sini boleh. Membuli. Udah semua? Udah? Masih ada orang lagi. Ya. Di situ boleh. Sudah semua ya? Sudah semua ini sudah? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, dari keyakinan kelas yang barusan kalian tulis di post-it yang warna hijau dan warna kuning, ini Bapak baca hampir sama ya, hampir sama. Ada kebanyakannya diantaranya adalah berkaitan tentang membuang sampah. Nah, ini pasti sepakat. Boleh nggak membuang sampah di kelas? Nggak boleh ya. Ini banyak membuang sampah. Kemudian ini berkaitan dengan piket kelas harus bersama. Nah, ini harus ada kesepakatan ya, keyakinan kelas. Jangan sampai nanti yang piket hanya itu saja. Hari Senin itu, hari Selasa itu, jadi dikasih ya yang piket. Ini kayak piket. Kemudian ada juga yang makan pada saat istirahat saja, makan dan minum. Berarti selama guru nanti sedang belajar tidak boleh ya. Tapi nanti kita sepakati bersama saja. Minta izin kalau Oke, dari hasil yang post-it ini, dua warna ini Bapak akan tulis ya. Keyakinan kelas, kelas 4 pendidikan agama Islam. Jadi ada beberapa keyakinan kelas hasil dari yang barusan kalian tulis, yang barusan tulis barusan. Di antara yang pertama, berdoa dulu, berdoa. Betul nggak tadi ditulisnya berdoa dulu sebelum belajar? Betul ya? Berarti berdoa sebelum belajar. Sepakatkah ini? Sepakat ya? Sepakat. Jadi setiap mau belajar kamu harus diawali dulu dengan berdoa. Tadi kita sudah lakukan berdoa. Apakah itu termasuk keyakinan kelas? Ya, termasuk ya. Yang kedua adalah berdoa memperhatikan guru. Nah, nanti ada memperhatikan guru. Saat belajar. Jadi ada beberapa orang yang menulis memperhatikan guru saat belajar. Bisa diikuti ini? Bisa? Bisa, jangan sampai nanti pas guru lagi merangkul ini malah ngacair di meja ngorok. Nah, itu yang boleh dilakukan ya, memperhatikan guru saat belajar. Ini sepakat? Sepakat. Jadi nanti ketika belajar pendidikan agama Islam di kelas 4A tidak boleh tidur atau memperhatikan guru. Yang ketiga, nanti ada. Oke. Tepat waktu. Baik masuk maupun istirahat, ini tadi ada tulisannya tepat waktu. Sepakat ini?
Kalau sekarang misalkan istirahatnya jam 11, sepakat jam 11? Nah, berarti Bapak tidak boleh mengajar lebih dari jam 11. Jadi jam 11 sudah harus istirahat. Paham? Nah, kalian siswa tidak boleh keluar kelas untuk membeli makan dan minum sebelum jam 11. Soal sampai sini? Nah, berarti tepat waktu baik istirahat maupun masuk ke kelas. Ya, tadi pengumuman dari guru kelasnya jam berapa kita masuk? Jam 9.30 atau setengah 10. Ada yang telat nggak tadi? Nah, berarti alhamdulillah kelas 4A sudah bisa tepat waktu. Yang keempat tadi apa ya? Berdoa sudah. Nah, ini dia. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Bukan temannya ya, pada tempatnya. Coba Bapak lihat di bawah kolong meja kalian, apakah masih ada sampah? Nah, kalau masih ada sampah, apa yang harus kalian lakukan? Buang ke tempat sampah. Coba lihat di kolong mejanya, apakah masih ada sampah? Kalau ada, nah kesepakatannya apa? Buang pada tempatnya. Silakan, sekolah sudah menyediakan di depan kelas tong sampah. Mana tong sampah organik, mana tong sampah anorganik, dan mana tong sampah yang barang-barang berbahaya. Ya, boleh dibuang dulu kalau ada sampah di bawah, silakan. Nah, ini banyak sampah. Jadi bilangnya nggak ada, ternyata sampahnya ada di bawah meja. Ya, jangan dibuang dulu. Mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik, ya. Boleh dibuang ke tong sampah? Nah, sudah? Ya. Oke, dengan beberapa orang yang belum masuk. Oke, kita lanjutkan. Mungkin di hati kalian ada yang bertanya-tanya, Pak, dari rumah bukan sampah saya, karena kelas ini gabung dengan kelas yang kelas bawah, kelas 2, itu bukan sampah saya. Selama kamu berada di kelas, apakah itu harus dibuang? Ya, harus dibuang karena itu sudah menjadi kesepakatan kita di kelas. Sampah siapapun kalau ada tergeletak di bawah, kita harus mengambil dan membuang. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya, di sini banyak yang menuliskan ini berkaitan dengan bully. Nah, ini ada beberapa orang. Beberapa orang tidak boleh membuli. Nah, ini siapa? Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Nah, ini ya. Bully itu ada yang sifatnya verbal, omongan, ada yang sifatnya fisik. Nah, awas hati-hati ya. Bully itu ada yang sifatnya, contoh gini. Karena teman kamu punya kulitnya hitam, kamu akhirnya memanggilnya, hei tidak dia. Nah, gitu ya. Atau ada temannya orang Jawa, kamu panggil, hei Jawa kadir, Jawa kowe, kadir Jawa kowe. Nah, itu termasuk ke dalam bully ya. Bully secara verbal. Atau contoh kemarin Bapak pernah menangani kasus kelas 6. Kasus kelas 6 ini saling mengejek atau ada orang Madura, kemudian ada orang di kelas 6 ada suatu orang Madura. Kemarin minggu kemarin ada pertandingan bola, apa lawan apa coba?
Persib lawan Madura. Siapa yang menang? Persib. Teman-temannya yang banyakkan orang Bandung ini ngebully temannya orang Madura. Pak Madura keok, Madura LW. Akhirnya kelas 6 ini yang orang Madura ini pulang ke rumah sampai nangis sampai gak mau sekolah. Kebetulan Bapak pulang dari sini sekitar jam 5 sore. Karena kemarin ada urusan jadi pulangnya agak sore. Bapak mampir dulu ke depan jajan. Kata orang tuanya, Pak, kenapa itu anak saya tadi pulang nangis? Nah, kenapa nangis? Itu katanya disirikin wae Madura kalah, Madura kalah. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori bully. Hati-hati ya. Jadi ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya Nah, kalau fisik seperti apa ya jelas. Kalau fisik mah orang lagi duduk di TK tiba-tiba kotor, nah, itu nggak boleh ya. Itu juga termasuk ke dalam kategori atau dijauhi ya. Tong uli jeung si itu kunaon bau ieu bau hasil bau kelek ini teman tong uli itu. Nah itu nggak boleh. Akhirnya dia merasa sendirian ya. Merasa sendirian, aduh saya nggak punya teman, akhirnya dia nangis dan sebagainya, tidak punya teman. Itu nggak boleh ya, termasuk kalau kategori Tidak boleh ada bully di SD RW 2 sesuai dengan keyakinan sekolah kita sudah dipampang di depan tuh yang itu ada stop bullying. Pernah baca kan di depan itu? Stop bullying. Nah di situ sudah ada bullying yang tidak boleh dilakukan itu seperti apa dan peraturannya sampai KUHP di penjara. Ada aturannya di situ, sudah dipampang di depan sekolah. Jadi sesuai dengan keyakinan sekolah kita tidak boleh membuli. Ini sesuai ya, tidak boleh membuli. Jadi selama pembelajaran di kelas kalian tidak boleh membuli siapapun, baik secara fisik maupun secara verbal omongan. Sepakat nggak ini? Tidak boleh membuli. Sepakat. Yang selanjutnya kita lihat. Nah ini juga mengejek nama orang tua itu juga sama, termasuk ke dalam kategori bully. Ya, contoh bapak nanti Ucok, Ucok. Bapaknya Asep, Bapak Asep di sini. Asep Saifullah, adik Asep sumpah demi Allah. Ya. Nah itu tidak boleh ya. Selanjutnya tidak boleh mencontek. Nah ini tidak mencontek, tidak boleh. Tidak boleh mencontek. Beda antara mencontek dengan memberikan pelajaran kepada teman. Contoh misalkan kamu dikasih tugas sama Pak Sofian matematika tentang perkalian misalkan 17 dikurangi 14 contoh misalkan ya. Contoh misalkan kamu ngasih jawaban langsung kepada teman. Dikurangi bukan ditambah. Nah ini ya, kamu langsung ngasih teman, saya belum PR-nya gimana, ini PR-nya kamu harus tunjukkan. Nah itu berarti kamu memberikan contekan. Beda dengan kamu memberikan pelajaran kepada teman. Contoh gini, saya belum nih tugas gimana, ayo kita bareng-bareng kerjakan. Coba kamu tahu nggak ini 1 dikurangi 1 berapa misalkan. 0 jawaban kata teman. No. Contoh 7 dikurangi 4 berapa? 3. Berarti hasilnya 17 dikurangi 4 adalah 3. Nah itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Kalau kamu langsung memberikan jawabannya berarti itu namanya memberikan contekan. Baik nggak kalau memberikan contekan? Baik nggak? Tidak. Kalau kamu memberikan contekan kepada teman kamu akan tahu nggak bagaimana cara mengerjakannya? Tidak mungkin, karena kamu memberikannya secara instan nih jawabannya. Nah, gitu. Sepakat ini di kelas ini tidak boleh mencontek? Sepakat. Selanjutnya,
Tidak boleh makan dan minum saat belajar. Boleh makan dan minum. Ini kebanyakan di sini tidak boleh makan dan minum di kelas. Saat belajar aja ya. Saat belajar. Saat belajar atau di luar belajar juga tidak boleh. Bapak tanya, keyakinannya tidak boleh makan dan minum itu saat ada guru belajar di kelas atau istirahat juga boleh makan di kelas? TikTok. Saat belajar ada guru, gitu. Kalau istirahat boleh nggak makan minum di kelas? Oh, berarti keyakinan kelasnya tidak boleh makan dan minum saat belajar. Nah, ini baru 7. Selanjutnya, ini Bapak lihat di sini meminta izin tadi ada ya. Nah, meminta izin saat ke toilet. Minta izin. Izin ke toilet. Meminta izin ke toilet, Pak. Saya mau buang air besar. Pak, saya mau buang air kecil. Silakan, boleh. Ya. Sepakat ini, sepakat? Jangan sampai ada siswa pernah Bapak di mana ya? Di SD masih posisi batu ya. Waktu itu Bapak sedang memberikan pembelajaran kepramukaan PBB, peraturan dari Sulawesi. Siap gerak. Karena dia perempuan, mungkin dia pengen pipis dari tadi. Siap gerak, sudah gerak. Lama-lama ngompol di celana. Kata Bapak, kenapa kamu nggak bilang kalau mau kencing, kalau mau BAB, mau buang air besar? Pak, takut Pak, malu sama teman. Jauh sama malu. Kalau kita pengen buang air kecil, ya kita tinggal Pak, buang air kecil, silakan ke belakang. Pak, mau buang air besar, silakan ke belakang. Sepakat ini? Sepakat ya. Jadi meminta izin ke toilet. Saat sedang belajar. Kalau Bapak lagi istirahat di kantor, kamu lagi istirahat di luar, nggak usah datang ke kantor. Pak, izin mau ke toilet. Nggak usah, kan lagi istirahat. Ya, jadi ya silakan. Nah, seperti itu. Pak mau ke toilet. Ya. Tapi secara beratur, jangan sampai ke toilet di mana ngabri. Mau ke toiletnya mau ngerumpi, mau ngagosip, mau jajan sekolah. Ya, jadi kalau temennya yang tadi sudah masuk, boleh gantian yang lain. Ya, satu orang. Sepakat sampai sini? Sepakat, sudah mencontek, sudah. Ini dilarang berkata kasar. Berkata sopan aja ya. Berkata sopan. Ya. Berkata sopan, kancing coploknya tinggalkan dulu di rumah. Kita masuk ke dunia pendidikan. Kita masuk ke kelas, saatnya kita belajar. Ya, yang dipanggil pun jangan sampai menolak. Bapak sudah beberapa kali memperingatkan kepada kalian, kepada kelas 6, kelas 5, kalau dipanggil sama temannya, bukan nama kamu sendiri, jangan kamu ya. Contoh. Ada satu orang lagi jalan, Babi, kadir, ngaliu. Tanya pada diri kamu teh babi apa manusia? Cung yang merasa bukan manusia, Cung. Yang merasa bukan manusia, Cung siapa? Ya, punya namanya bagus tidak dikasih orang tua? Bagus. Contoh ada namanya di kelas 6 Asep Saifullah. Tahu nggak Asep Saifullah itu apa? Adik Asep sumpah demi Allah. Ya, kalau kamu dipanggil, Bagong Kadir, kamu jangan ngalir karena kita punya nama. Boleh Bagong Kadir ngalir kayak gitu. Kamu teh Bagong apa manusia? Ya, jadi hilangkan perkataan kotor di sekolah maupun di kelas. Jadi keyakinan kelasnya adalah berkata sopan. Sepakat sampai sini? Mau sampai berapa? Sampai 10 apa sampai 20? Sampai 10.
Berarti yang terakhir kita cari apa? Ini yang paling banyak. Nah, ini ternyata yang belum itu adalah piket. Oh iya, piket. Itu banyak yang ngomong piket. 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 Siapa yang suka tidak tanggung jawab pada saat piket tapi tidak piket? Sekarang ini sudah jadi keyakinan kelas. Jadi tolong kita harus tanggung jawab. Kalau kita jadwalnya piket harus piket. Paham sampai sini? Piket itu bukan hanya sekedar bersih-bersih, bukan. Tapi kamu belajar apa? Bertanggung jawab. Tanggung jawab nggak? Jangan sampai nanti kamu ketika dewasa kamu bekerja dikasih kerjaan, malah kabur tidak tanggung jawab. Ya, enak gak kalau kita ditinggalkan sama orang yang bertanggung jawab? Tidak enak ya, malah kita piket sendiri kayak gini. Ada yang ngalamin piketnya sendiri? Nah, wah siap. Piket, semua harus piket. Sepakat di kelas ini? Ini sudah 10. Mau ditambah lagi keyakinan kelasnya? Cukup ya. Karena Bapak lihat dari keyakinan kelas yang tadi kamu tulis di post-it yang warna hijau dan warna orange ini sudah mewakili di 10 keyakinan kelas ini. Bapak bacakan lagi. Keyakinan yang pertama, selama pembelajaran diawali dengan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, memperhatikan guru saat belajar. Memperhatikan guru nggak ini? Ada yang masih ngobrol? Apa namanya itu? Ada yang masih ngobrol yang belakang? Nah, kakinya dikebawahkan. Nah, perhatikan. Ini Bapak ulangi lagi. Keyakinan yang barusan kamu tulis di post-it warna orange dan warna hijau. Ini yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1. Berdoa. 2. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat nggak keyakinan kelas kita di kelas ini? Ingat nggak? Ingat. Kalau Bapak hapus, Bapak tunjuk, ingat nggak? Coba sebutkan salah satu keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelasnya? Yang barusan dibaca apa? Yang ingat? Berdoa sebelum tidur, sebelum belajar. Sebelum tidur, sebelum belajar. Apa keyakinan kelas yang diingat? Berkata sopan. Apa keyakinan kelas yang diingat? Piket, ya, apa keyakinan kelas yang diingat? Tepat waktu masuk kelas maupun keluar kelas. Apa keyakinan kelas yang diingat? Meminta izin ketika keluar kelas. Apa yang diingat keyakinan kelasnya? Makan dan minum tidak boleh di kelas pada saat belajar. Yang diingat apa? Memperhatikan guru saat belajar. Ini sudah sepakat ya keyakinan kelas ini sudah ya. Nah, keyakinan kelas ini nanti kita akan jelaskan menjadi keyakinan atau nilai-nilai yang universal ya. Kedepannya nanti kita akan lebih detail untuk menjadikan keyakinan kelas ini menjadi nilai-nilai yang universal. Contoh, piket ini keyakinan
Nilai universalnya adalah tanggung jawab. Kemudian berkata sopan juga sama. Berdoa sebelum tidur adalah akhlak terpuji. Kalau membuang sampah pada temannya termasuk kemana? Kebersihan. Nah, mana? Buang sampah ini termasuk ke dalam kebersihan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang kita sepakati secara bersama di kelas 4A ini. Bisa dipahami? Notulennya siapa? Sekretaris di kelas? Ada? Oh, lagi latihan. Nanti KM bisa dicatat ini ya. Dicatat ini, kemudian nanti kita akan tampang di kelas 4B. Keyakinan kelas di kelas 4B adalah 10 yang ini. Bisa dipahami? Jangan sampai kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Contoh piket, harus piket karena sudah disepakati bahwa kita harus piket. Ya, kalau mau keluar kelas harus meminta izin terlebih dahulu karena itu sudah keyakinan kelas kita. Sampai sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran yang selanjutnya. Untuk yang kelas keyakinan kelas ini Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Angkat kedua tangannya, tepuk tangan yang teratur semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini telah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu bermuajahah di kegiatan diseminasi lewat Gimit yang insya Allah ada dalam maghfirah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, guru-guru SDN LW Gajah 2 dan rekan guru dari SDN LW Gajah 2, hatur terima kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini telah mengikuti kegiatan Gimit dalam rangka diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini adalah sebagai salah satu tugas calon guru penggerak di angkatan 10 yang saya dalami sekarang. Bapak Ibu sekalian, mohon izin share screen untuk materinya. Sebentar. Apakah sudah nampak? Sudah nampak Bapak Ibu ya? Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Berkaitan budaya positif, mari kita samakan persepsi dulu bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini
tidak dapat diciptakan secara sendiri, tapi budaya positif ini itu perlu penerapan secara bersama-sama, baik di sekolah maupun di lingkungan kelas, dan kita sebagai guru adalah merupakan suri teladan. Sebetulnya budaya positif ini sudah ada di sekolah kita. Contohnya misalkan di sekolah kita ada banner 3S, atau ada bacaan buanglah sampah pada tempatnya. Sebetulnya budaya positif itu sudah ada di sekolah kita. Cuman karena ada istilah yang baru, sehingga kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu adalah budaya positif yang selama ini kita jalankan. Lanjut, budaya positif yang akan kita pahami pada diseminasi ini, yang pertama adalah dari motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi ini akan berkaitan satu sama lainnya sampai nanti terakhir klimaksnya ada di segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Terkadang seseorang siswa itu akan berinteraksi atau akan membuat ulah manakala salah satu motivasi akan muncul. Di antaranya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada perilaku manusia yang dia termotivasi melakukan sesuatu karena dia terpikir apa yang akan terjadi jika saya melakukan kegiatan itu atau perilaku tersebut. Yang kedua, ada juga siswa yang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya bersifat eksternal, jadi ada dorongan dari luar. Nah, biasanya ada pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Contoh misalkan, kita memberikan tugas, tapi si anak tersebut akan bertanya, ketika saya akan mengerjakan tugas, apa yang saya akan dapatkan? Itu adalah salah satu motivasi yang bersifat eksternal dari luar. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Terkadang siswa itu ingin perhatian dari orang lain. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu karena menurut dia itu benar. Itu ada motivasi perilaku manusia, dan terkadang motivasi ini juga tertanam pada diri siswa di sekolah. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol ini memang di calon guru penggerak ini di dalam sekali, karena di guru penggerak posisi kontrol ini sebagai guru itu sangat penting untuk dipahami. Yang pertama adalah ada seorang guru itu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Apa yang dimaksud dengan guru sebagai penghukum? Nah, guru sebagai penghukum itu biasanya seorang guru ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, dia menanganinya dengan menghardik atau menunjuk-nunjuk, bercakap pinggang, atau orang Sunda melak cangkeng, kemudian membentak atau melotot. Nah, biasanya ada seorang guru yang melakukan hal tersebut. Contoh misalkan ada seorang siswa yang nakal, dari pelototan, kamu ini, nah, dan sebagainya. Kemudian sambil menunjuk-nunjuk, dasar kamu, dan sebagainya. Itu adalah termasuk sifat guru sebagai penghukum. Contoh perkataan guru sebagai penghukum yaitu diantaranya, patuhi aturan saya, atau awas, itu sambil melotot atau menghardik. Kemudian kamu selalu saja salah, itu juga termasuk ke dalam kategori guru sebagai penghukum. Nah, ada dampak negatif dari seorang guru sebagai penghukum itu, yaitu murid akan menjadi pendendam. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat ketika kita SD pernah dimarahi oleh seorang guru, maka membekas sampai sekarang. Contoh dulu saya ketika SD pernah dimarahi yang namanya Ibu Melhana. Nah, sampai sekarang juga sampai membekas gitu. Nah, itu adalah dampak
negatifnya dari seorang guru memposisikan sebagai penghukum. Kemudian terkadang siswa tersebut tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kenapa siswa tersebut tidak masuk? Gak mau pembelajaran agama, gurunya galak, bisa saja seperti itu. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti apa guru sebagai pembuat merasa bersalah itu? Suara guru cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi guru tersebut tidak popolotot, tidak poporongos, tidak menghardik, tidak tertunjuk. Namun guru tersebut menyudutkan siswa. Contoh misalkan ada kejadian seperti kemarin pernah di kelas 6, ketika saya menangani, saya tidak lantas menyudutkan kamu ini yang salah, kamu ini yang salah, itu tidak seperti itu. Contoh perkataan guru pembuat merasa bersalah itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu kata-kata yang biasa diutarakan oleh guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dia tidak marah-marah, namun kata-katanya menyudutkan kepada siswa tersebut. Ada dampak negatifnya, yaitu membuat murid merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya Bapak Ibu jadi marah, gara-gara saya Bapak Ibu jadi kecewa dan sebagainya. Selanjutnya dampaknya adalah rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi siswa tersebut akan merasa minder. Saya besok gak mau ke sekolah karena kemarin Bapak marah ke saya. Jadi dia besoknya tidak mau sekolah. Nah, dia akan menarik diri dari lingkungan sekolah, jadi merasa minder. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini yang bahaya. Terkadang siswa yang diperlakukan seperti ini, dia akan memendam rasa dendamnya sendiri, dia akan memendam rasa kecewanya sendiri, yang akhirnya dia menjadi siswa yang murung. Ini yang harus dihindari oleh kita. Yang selanjutnya adalah guru sebagai teman. Nah, kadang-kadang kita selalu tidak ada batasnya dengan siswa kita, karena kita suka ingin memposisikan diri kita sebagai teman kepada siswa. Nah, ini suara guru cenderung ramah, posisi guru sebagai teman itu. Kemudian terkadang guru tersebut bersanda gurau dengan siswa untuk menghangatkan suasana. Contoh perkataannya, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini juga sebetulnya tidak baik juga kepada siswa karena ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Yaitu seorang murid akan bergantung kepada satu orang. Ini disebut dengan faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak menjadi mandiri karena kita selalu mengayomi, bahasa Sunda diogo siswa itu. Jadi siswa itu tidak ada rasa ingin berdiri sendiri atau mandiri. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Nah, ada juga seorang guru yang memposisikan sebagai pemantau. Seorang guru ini sebagai pemantau ini biasanya akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun tidak menggunakan suara yang tinggi. Kemudian pemantau ini juga tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi kalau sifat guru pemantau ini, ketika ada siswa yang mempunyai kesalahan, dia akan langsung memberikan hukuman dan dia sendiri yang memperhatikan apakah selesai, apakah dikerjakan atau tidak. Nah, ini yang dilakukan sebagai guru pemantau. Contoh perkataan, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang akan didapatkan ketika kamu melakukan hal tersebut. Nah, ini ada satu percakapan, contoh guru dan adik.
Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata Adi, tahu Pak. Kata Pak gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ya, ketertinggalan saya. Kata guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu adalah percakapan contoh guru sebagai pemantau. Ada dampak positif dampak negatifnya, yaitu seorang murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan. Jadi siswa ini akan melakukan perbaikan dalam dirinya ketika diperhatikan oleh seorang guru. Itu dampak negatifnya. Yang akibatnya nanti siswa tidak akan mandiri sepenuhnya. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini biasanya suaranya netral, tidak emosional, tidak marah-marah, tidak bernada tinggi. Nah, guru sebagai manajer ini biasanya berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Nah, contoh percakapan, contoh Adi, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata Adi, tahu Pak, jam 7. Kata gurunya, ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kata guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, dari percakapan ini sudah ada gambaran bahwa seorang guru itu tidak tidak mengayomi siswa sepenuhnya. Jadi seorang guru itu memberikan lagi pertanyaan kepada siswa supaya siswa tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri. Itu adalah guru sebagai manajer. Dampak dari guru sebagai manajer ini yaitu murid menjadi mandiri, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi kalau ada siswa yang membuat masalah di sekolah, maka posisi kita itu harus menjadi guru sebagai manajer gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, di posisi guru sebagai manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Jadi posisi yang tepat itu dalam menangani kasus di sekolah itu, kita harus memposisikan diri menjadi guru sebagai manajer. Jadi tidak menyalahkan siswa, tidak juga menyudutkan siswa, tetapi kita mengayomi, kemudian membiarkan siswa tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam. Jadi keyakinan kelas ini tidak didasari dari luar, tapi dari motivasi siswa itu sendiri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan kedisiplinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, nanti akan di akhir slide nanti ada pernyataan-pernyataan universal itu yang seperti apa. Nah, dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kalau zaman dulu mungkin keyakinan kelas ini kita mengetahuinya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Cuma untuk sekarang lebih diperhalus bahwa hal tersebut merupakan keyakinan kelas. Lanjut, berkaitan dengan keyakinan kelas ini, ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu didasari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kalau keyakinan kelas ini, siswa ikut andil dalam menentukan keyakinan di kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas ini sudah efektif atau tidak? Yang selanjutnya, nilai kebajikan universal. Nah, yang tadi sudah diceritakan bahwa ada nilai kebajikan universal itu seperti apa? Yaitu contoh ada di dalam profil praja Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Contoh, misalkan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Siswa harus membantu saling membantu dalam piket. Nah, itu masuknya ke profil pelajar Pancasila poin bergotong royong. Itu nilai kebajikan universal, itu contohnya seperti itu. Contoh misalkan siswa harus bermain secara bersama-sama di kelas, itu masuknya ke dalam toleransi. Nah, itu. Kemudian siswa harus buang sampah pada tempatnya, itu masuknya ke dalam kebersihan. Selanjutnya ada juga kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dapat merendahkan orang atau tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada juga nilai kebajikan universal itu dari petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keinginan usaha, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai kebajikan universal itu ada juga dari sifat keterampilan hidup. Yang tadi sudah ini melanjut. Nah, ini nilai kebajikan universal itu dapat kita pahami dari tabel yang ini: peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Jadi hal-hal ini nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini sebetulnya tidak semata-mata kita mencantumkan poin-poin keyakinan kelas di kelas kita, tapi harus melalui proses, Bapak Ibu. Proses yang pertama yang harus kita lakukan adalah diagram T. Diagram T ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, contoh misalkan tampak seperti datang tepat waktu, maka tidak tampak sepertinya adalah sering hadir terlambat. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebelum membuat keyakinan di kelas itu harus ada pemahaman dulu dari diagram T. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak tampak seperti buang sampah sembarangan. Kemudian menyimak penjelasan guru, tidak tampak sepertinya bermain-main sendiri. Kemudian tampak sepertinya menghargai pendapat teman, di sininya yang tidak tampak sepertinya adalah membuli. Kemudian tampak sepertinya menjaga kebersihan kelas, tidak tampak sepertinya membuang sampah di kelas. Nah, itu yang harus kita lewati dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita pahami dulu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang selanjutnya adalah dalam menyusun keyakinan kelas ada yang disebut dengan tabel Y. Tabel Y itu posisinya terdengar, berperilaku, dan terlihat. Contoh yang terdengarnya, selamat siang Bapak, yang terlihatnya menghargai pendapat orang lain. Kemudian perilakunya tersenyum kepada setiap orang. Nah, tabel T dan tabel Y ini harus kita pahami juga dalam membuat keyakinan kelas. Budaya positif yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Kemudian, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Dari materi yang tadi, sebetulnya poin yang intinya itu adalah bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Contoh misalkan siswa membuang sampah tidak usah ketika ada guru saja, tapi ketika siswa melihat sampah ada di lapangan, maka dia akan tergerak secara intrinsik dari motivasi pribadinya membuang sampah langsung kepada tempatnya meskipun sampah tersebut bukan sampah dirinya. Ya, seperti itu. Kemudian contoh misalkan ketika piket itu tidak usah disuruh lagi oleh guru, tetapi dia sudah tahu bahwa jadwal hari Senin, jadwal hari Selasa itu adalah jadwal saya piket. Jadi harus ada kesadaran dalam diri siswa itu sendiri. Itu yang menjadi tujuan dari budaya positif yang ditanamkan dari kegiatan CGP. Yang selanjutnya dari segitiga restitusi ini, nah ini segitiga restitusi ini bisa kita tanamkan dalam menangani siswa yang mempunyai masalah. Contoh yang harus pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ada beberapa pertanyaan yang dalam menangani kasus siswa itu. Yang pertama, menstabilkan identitas itu adalah membuat kesalahan suatu yang wajar. Contoh kemarin di kelas 6 ada kasus Fajar itu dibully oleh teman-temannya, padahal hal yang sepele gitu. Ketika kita tangani, kita tanyakan dulu apa kronologinya. Kata Fajar bahwa siswa temannya itu mengejek saya karena Madura United kalah sama Persib Bandung. Kebetulan Fajar ini adalah orang Madura gitu, dan kebanyakan temannya itu adalah orang Bandung. Jadi kejadian ini terjadi di sekolah. Ketika kita menangani kasus Fajar ini, maka saya tidak lantas menyudutkan teman yang lainnya yang membuli Fajar ini. Saya akan berkata hal tersebut wajar. Bapak juga nonton kemarin Persib, Bapak juga senang bahwa Persib menang. Tetapi, ada tetapinya, Bapak tidak lantas membawa hal tersebut ke dalam sifat bullying. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini salah satu pertanyaan, kamu bisa saja tidak lebih gegabah. Kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan. Jadi siswa yang membuli Fajar ini pasti ada alasannya kenapa membuli Fajar. Ketika di follow up siswa yang membuli Fajar, ternyata itu ada sebabnya. 1 tahun yang lalu bahwa Fajar itu pernah mengejek Persib kalah oleh Madura United, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita memfasilitasi siswa yang bermasalah itu, kita tanyakan dulu, kamu tahu nggak apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Kamu tahu nggak apa yang sudah kita sepakati di kelas? Ya Pak, saya tahu saya tidak boleh membuli. Ya Pak, saya tahu bahwa hal tersebut adalah salah. Nah, hal tersebut itu adalah salah satu kegiatan menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi ini, ketiga tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, itu harus kita pahami dan harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka akan ada satu siswa yang merasa disalahkan dan ada satu siswa yang merasa disudutkan. Nah, kemarin alhamdulillah ketika saya melakukan segitiga restitusi ini, tidak ada satupun siswa yang disudutkan dan tidak ada satupun siswa yang merasa disalahkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan.
Ya, hatur nuhun. Hatur nuhun ternyata Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan ini budaya positif Bapak Ibu sekalian, waktunya 1 menit lagi, nanti kita masuk ke room yang baru, ternyata cuma 30 menit ini Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu. Nanti kita masuk ke room yang baru, ternyata terbatas. Belum. Belum beres. Tunggu dulu di sana, tunggu dulu di sana. Ayo masih. Oke Bapak Ibu sekalian, materi yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Ini ada sedikit contoh video yang tadi saya ceritakan untuk menangani kasus bullying yang terjadi dalam kasus kelas 6 ya. Izin share screen, bisa di bentar. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya. Nah, ini adalah video dari kasus kemarin yang ditangani dengan gaya segitiga, dengan metode segitiga restitusi. Mari kita saksikan terlebih dahulu.
Suaranya tidak ada, Bapak Ibu. Ada nggak, Pak? Bapak Ibu, suaranya ada nggak? Belum. Ada, Pak Sofian?